Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Kita rindu sebenarnya segera berkumpul di gereja untuk memuji Tuhan bersama-sama. Tapi kita hari ini mendukung pemerintah kita untuk kita tetap beribadah di rumah. Dan percaya saja bahwa Tuhan pasti hadir di rumah kita untuk memberkati semua kita, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mengawali ibadah hari ini. Kita akan menyembah Tuhan bersama-sama.
Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk hari yang baru, berkat yang baru, sukacita yang baru. Sungguh ini anugerah yang harus kami syukuri Tuhan. Terima kasih untuk semuanya yang Tuhan sudah berikan dan lakukan buat kami. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan. Dan izinkan hari ini kami mau bersukacita, memuji Engkau, meninggikan Engkau bersama dengan jemaat-Mu. Tuhan, kuduskan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Kami rindu mengalami sukacita Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Kita yang siap bersukacita katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan ungkapkan rasa syukur kita ini kepada Tuhan. Saya mengajak ini tidak hanya sekedar bernyanyi rohani Kristen, tetapi lebih kepada ini sebuah pengagungan karena Tuhan sudah baik terhadap kita semua. Amin. Mari kita akan puji Dia. Yes, haleluya. Dan setiamu tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Kami mau terus agungkan Engkau, Engkau Raja kami, Engkau Allah kami yang hidup. Makasih Tuhan.
atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biar Engkau yang disembah, Engkau yang dipuji. Besar setiamu
Mari Engkau berfirman pada setiap kami. Kami rindu hari ini kami berjumpa dengan kebenaran firman, supaya iman kami bertumbuh Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu, supaya kami menerima bagian yang sama, yaitu berkat kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap ditaburi firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu semua jemaat yang diberkati oleh Tuhan, juga semua yang sedang mengikuti penuntun ibadah ini. Saya bersyukur kita dapat bersama-sama kembali untuk mendengarkan firman Tuhan yang merupakan lanjutan dari seri meeting khotbah untuk kita bersama-sama mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Saya mau tanya siapa di antara saudara-saudara yang masih ingat khotbah-khotbah kita minggu yang lalu. Mari yang di rumah-rumah kita urutkan lagi. Saya ingin saudara-saudara ingat lagi, sebenarnya sudah 6 minggu kita berturut-turut mendengarkan firman Tuhan yang terus-menerus membawa kita untuk kita kuat, untuk kita senantiasa terus berharap pada Tuhan. Yang minggu pertama untuk ibadah di rumah-rumah ini yaitu kenakan perisai iman, lakukan tindakan iman. Lalu minggu berikutnya apa? Tetap tegar di masa sukar. Lalu yang minggu berikutnya mengenal Allah secara pribadi. Ya, siapa yang masih ingat berikutnya? Damai sejahtera dari Tuhan mengusir ketakutan. Lalu dilanjutkan dengan tema minggu berikutnya yaitu jadilah tenang. Dan terakhir apa? Pengharapan dalam Yesus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan tema minggu ini yaitu jadilah tenang. Saya ulangi lagi, jadilah tenang. Ya, firman Tuhan hari ini akan kita ambil sebagai ayat pembuka dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-10 sampai 13. Mari kita akan baca bersama-sama Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 13. 1, 2, 3. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13 kita baca bersama-sama. 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Puji Tuhan. Ya, saudara semua, kalau kita melihat di dalam Filipi pasal yang keempat ini merupakan satu pernyataan Rasul Paulus kepada jemaat yang berada di Filipi lewat surat pada saat dia ada dalam penjara. Jadi surat ini ditulis ketika Rasul Paulus ada di dalam penjara. Ya, pada saat Paulus di dalam penjara, jemaat Tuhan yang dia layani seringkali mengirim sesuatu yang bisa dia nikmati.
Nah, perhatian jemaat Tuhan yang ada di Filipi sungguh luar biasa terhadap Paulus. Ya, walaupun mereka tidak berjumpa secara langsung, tetapi menyatakan perhatian yang luar biasa. Jadi jemaat di Filipi salah satu jemaat yang sungguh-sungguh menghargai, mengasihi hamba Tuhan, yaitu Rasul Paulus. Lalu apa yang disampaikan Rasul Paulus lewat surat kepada jemaat yang ada di Filipi? Bukan berarti Paulus sedang berada dalam kekurangan, bukan. Tetapi Paulus memberikan suatu gambaran kehidupan orang percaya lewat jemaat Filipi dari dirinya sendiri. Paulus menyampaikan bahwa ia tahu apa itu kekurangan, apa itu kelebihan. Artinya dia sangat paham benar tentang kehidupan manusia. Ya, sama seperti kita, ya. Ya, kita juga pasti harus belajar ini. Arti dari kekurangan, arti daripada kelebihan, arti daripada kenyang, arti daripada lapar. Kenapa? Karena saat Tuhan memberkati, ya, kita bisa ya berada di dalam keadaan berkelebihan, ya, di dalam keadaan kenyang. Tetapi saya yakin di antara Bapak Ibu saudara-saudara semua pasti juga mengalami masa-masa di mana kita juga mengalami pencobaan karena kekurangan. Ya, ini adalah dua sisi kehidupan manusia. Ya, di dalam kita perjalanan mengikut Tuhan, ini hal-hal yang wajar ketika ada di dalam saat posisi di mana Tuhan memberkati kita sehingga tidak ada dalam kekurangan, tapi juga bisa saja terjadi Tuhan izinkan kehidupan kita mengalami pergumulan. Ya, saya percaya saat ini juga ya semua orang di dunia baru mengalami satu masa. Ya, sebagian orang mengalami masa di mana mereka mengalami kesulitan, mengalami kekurangan. Ya, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya pengangguran, banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan, berkurangnya pekerjaan, ya, berhentinya bisnis. Ya, oleh karena itu kita akan melihat bagaimana tanggapan orang percaya terhadap situasi yang ada. Ya, tanggapan ini mesti harus didasarkan pada firman Tuhan. Ya, karena minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar banyak tentang bagaimana kita tetap tegar di masa sukar. Bagaimana kita tetap belajar menjadi tenang dalam segala situasi. Lalu kita juga belajar memiliki hati yang damai sejahtera. Belajar hidup berpengharapan di dalam Tuhan. Ya, amin saudara. Mari kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan, khususnya dari ayat yang ke-13 ini. Kita akan belajar dari ayat yang ke-13 ini. Kita lihat ya dari kata segala perkara. Ya, saya yakin di antara Bapak Ibu semua sudah sering membaca ayat ini, tapi hari ini kita akan belajar secara detail. Ya, arti segala perkara itu dari kata panta. Ya, berarti apa kalau segala perkara? Segala perkara berarti segala sesuatu. Ya, kalau segala sesuatu berarti apa? Berarti bisa perkara yang besar, bisa perkara yang kecil. Ya, arti segala perkara berarti apa? Segala sesuatu, bisa hal yang besar, bisa hal yang kecil. Lalu berikutnya, kata kutanggung. Ya, kata kutanggung ini dari bahasa ya istilah iskio yang menyatakan kutanggung itu berarti memiliki kekuatan dan kemampuan. Ya, kekuatan kemampuan. Ya, jika poin 1 dan 2 ini digabung, maka kita akan memiliki sesuatu kekuatan untuk menghadapi berbagai masalah. Baik itu masalah besar dan masalah kecil. Ya, segala perkara dapat ku tanggung. Lah, berikutnya ada kata di dalam. Dia. Di dalam berarti N. Menyatakan bahwa apa?
Bagaimana ini bisa ditanggung? Ini ada syaratnya. Yaitu apa? Di dalam Dia. Ya, dapat ditanggung syaratnya di dalam, bukan di luar. Ya. Seringkali banyak orang yang berpikir ketika mengalami berbagai macam pencobaan, ya, dia mencoba mengatasinya dengan kekuatan di luar Yesus. Nggak bisa. Ya, makanya banyak yang bermasalah. Ya, kita sudah belajar kemarin, ya, ending daripada masalah. Orang yang mengalami masalah sama-sama masalahnya, ada yang apa? Terluka. Ada yang tertawan. Bahkan ada yang mati. Tapi orang yang hidup di dalam Tuhan sama-sama punya masalah, dia akan keluar menjadi pemenang. Iya. Menjadi pemenang. Itulah bedanya. Ya, makanya kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Ya, kata di dalam menyatakan syaratnya. Artinya di dalam Tuhan, ya, semua orang percaya dapat menanggung. Ya, di dalam Tuhan. Ya. Lalu berikutnya, ya, kita akan lanjutkan kata memberi kekuatan itu dari kata endunamo, ya, yang artinya ada oknum lain yang menjadi sumber kekuatan. Ya, arti daripada endunamo ini berarti ada oknum lain yang memberi kekuatan untuk itu, untuk oknum itu, memberikan kekuatan kepada pihak lain. Artinya Allah yang menjadi sumber kekuatan, dan kekuatan itu diberikan kepada manusia. Iya, secara dikasih Tuhan, saya yakin Rasul Paulus ketika ada di dalam penjara, dia tidak meratapi dirinya. Iya, tetapi justru dia dapat menulis surat yang sampai sekarang dapat kita nikmati sebagai bagian daripada firman Tuhan, memberi kekuatan kepada jemaat, ya, kepada jemaat yang dia layani. Saya rindu hari ini kita juga mengerti bahwa Paulus memberikan surat kepada jemaat di Filipi. Karena apa? Karena dari dalam diri Paulus itu bekerja kekuatan di dalam hidupnya dari Tuhan sebagai sumber kekuatan. Ya, saya mau bertanya, apakah ada di antara saudara-saudara yang ketika ada dalam penjara, ada dalam kesesakan, ya, justru dapat memberikan penghiburan, memberikan kekuatan kepada orang di luar penjara? Rata-rata nggak seperti itu, saudara-saudara. Yang di luar biasanya lebih senang, lebih mengalami happy daripada yang di dalam. Tapi Rasul Paulus ini justru ketika dia ada di dalam penjara, dia tetap ada di dalam kekuatan Tuhan dia, sehingga mampu memberikan kekuatan kepada jemaat di Filipi. Ya, saudara, lalu apa yang bisa dipetik dari ayat ini? Mari kita belajar. Yang pertama, manusia itu memiliki banyak keterbatasan. Ya, itu yang membuat dia tidak sanggup menghadapi banyak pergumulan. Coba kita bahas, ya, kita lihat bersama-sama apa keterbatasan manusia. Yang pertama, keterbatasan fisik. Ya, pasti semakin tua semakin lemah. Ya, orang bisa sakit, ya, orang bisa, ya, dalam keadaan semakin lemah. Ya, saya tidak menyadari ketika saya berusia muda dulu, yang penting mandi, makan, waduh, seger lagi. Sekarang ketika sudah usia 56, rasanya ini badan mudah capek. Nah, ini manusia. Manusia punya keterbatasan fisik. Lalu manusia juga punya keterbatasan mental. Artinya apa? Tidak selamanya orang ini kuat. Satu saat dia bisa menyerah. Manusia juga punya keterbatasan finansial. Ya, siapa di antara saudara
yang tidak punya keterbatasan finansial. Semua ada. Ya, uang tabungan kita bisa habis, ya, bisa menipis. Juga manusia punya keterbatasan logika. Ya, orang bisa galau, orang bisa stres, dan masih banyak lagi keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selain itu manusia juga punya keterbatasan, tidak mampu memprediksi, ya, tidak mampu meramalkan, juga melihat apa yang terjadi di masa depan. Ya, tidak bisa. Kita juga tidak bisa mengatasi hal-hal yang ada di luar kekuasaan kita. Ya, semua keterbatasan ini membuat orang bisa menjadi takut, lemah, lelah, stres, bahkan ada banyak di antara orang yang tidak lagi sanggup untuk berdiri. Oleh karena itu, harus kita sadari bahwa di dalam perjalanan hidup manusia ada banyak hal yang bisa melemahkan. Itu tidak hanya masalah-masalah yang besar, tapi juga masalah yang kecil. Ya, saya mengakui saya sudah terbiasa menghadapi masalah-masalah yang besar. Tapi seringkali masalah-masalah yang kecil sungguh membuat hilangnya damai sejahtera. Ya. Nah, saudara, lewat ayat di atas kita juga bisa melihat bahwa Allah punya kekuasaan, Allah punya kuasa yang tidak terbatas, yang membuat umatnya sanggup untuk menghadapi berbagai macam pergumulan. Ya, sehingga sebenarnya tidak ada masalah yang terlalu besar yang tidak sanggup diselesaikan oleh Allah. Bahkan perhatikan, dosa pun diselesaikan oleh Allah. Ya, apalagi masalah yang kecil. Ya, masalah yang besar yaitu dosa saja diselesaikan oleh Allah. Ya. Dan tidak ada waktu sedetik pun di mana Allah akan meninggalkan kita. Ya. Tidak ada pemeliharaan yang sempurna selain yang dikerjakan Allah. Yakinlah. Bahkan tidak ada hikmat yang melampaui hikmat dari Allah di dalam mengatur kehidupan manusia. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Saya yakin di dalam setiap pergumulan kehidupan manusia sering tergoda untuk menyerah. Ya. Orang yang menyerah adalah orang yang sudah tidak punya pengharapan. Ini. Saudara, saya ingat ada seorang Perdana Menteri Inggris yang bukan saja terkenal sebagai politikus yang besar pada zamannya, namun juga sebagai orator yang ulung. Ya, namanya Churchill. Ya, pidatonya selalu merupakan uraian yang panjang, lebar, menggugah hati orang Inggris. Namun suatu hari dia mengucapkan pidato yang sangat pendek, hanya 3 kata. 3 kata yang jadi sangat terkenal, yaitu apa? Never give up. Jangan pernah menyerah. Iya. Rupanya ini moto kerja bagi Perdana Menteri ini, sehingga ia mampu menjadi pemimpin yang besar. Bapak Ibu, kalau kita melihat riwayat perjalanan Paulus adalah seorang rasul yang ditimpa dengan berbagai macam hal. Ya, ada banyak hal yang dia alami. Ya, ada banyak penderitaan yang dialami. Namun Paulus memberikan kesaksian pelayanannya kepada Timotius dan kepada semua anak Tuhan bahwa ia sampai pada akhir tugas panggilannya. Ia berkata, masih ingat saudara-saudara, ini ayat yang sangat populer. Ya, kita lihat bersama-sama dengan saudara, dengan keluarga di 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik.
Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ya, saudara, ayat ini seringkali dipakai khotbah-khotbah dalam pemakaman. Sebenarnya bukan hanya itu. Ya, yang dimaksud dengan garis akhir ini bukan hanya kematian saja. Ya, tapi sebenarnya destiny. Setiap orang percaya itu diberikan Tuhan satu panggilan untuk digenapkan sampai garis akhir, sampai itu terwujud, sampai tergenapi. Ada banyak orang yang ketika diberikan panggilan oleh Tuhan berhenti di tengah jalan. Ya, saya yakin apa yang disampaikan Rasul Paulus ini itu mengandung pengertian tidak pernah menyerah. Baik dalam apa? Satu, memelihara iman. Yang kedua, kesaksian hidup sampai garis akhir. Ya. Kenapa saudara? Karena tujuan perjalanan hidup dan perjalanan iman kita, baik dalam pekerjaan keluarga, pekerjaan pelayanan, kemasyarakatan, harus dikerjakan dengan benar sampai garis akhir. Sehingga tidak ada orang yang terpaksa harus berhenti di tengah jalan. Ya, saudara, ini tidak hanya berbicara masalah kematian, tapi berbicara masalah apa? Masalah penggenapan janji Tuhan, penggenapan destiny dari hidup yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Ya, saudara, saya rindu dari apa yang kita terima hari ini terus menerus akan memperlengkapi kita untuk kita mencapai garis akhir dan tidak pernah menyerah. Saya teringat akan pengalaman Yosua. Dari Yosua pasal 1 ayat 9, firman Tuhan berkata, bukankah telah ku perintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saya membayangkan Yosua waktu itu masih junior. Dia baru saja ditinggal siapa? Seniornya siapa? Musa. Memimpin banyak orang. Mungkin kalau junior bisa saja belum pede. Tapi saya yakin Yosua orang yang diurapi Tuhan. Ya. Mungkin juga ada sebagian orang Israel waktu itu yang menganggap Yosua belum bisa diandalkan. Ya, apalagi kalau melihat di kepemimpinan Yosua. Wah, ini adalah tugas akhir menuntaskan panggilan bangsa Israel untuk beribadah kepada Tuhan. Tantangannya apa? Ya, harus nyeberangi sungai Yordan. Yang secara logika tidak mungkin. Harus berperang melawan bangsa-bangsa raksasa dan harus melewati banyak tantangan. Ya, coba bayangkan kalau waktu itu Yosua adalah orang yang mudah menyerah. Dengan melihat karakternya orang Israel, dengan melihat tantangan yang ada, waduh, tidak akan orang Israel masuk Kanaan. Ya, oleh karena itu keberhasilan dan kesempatan itu milik semua anak Tuhan. Semua orang mempunyai kesempatan yang sama. Tetapi kenapa banyak yang gagal? Karena banyak orang yang tidak memperhatikan kesempatan, tetapi hanya memperhatikan kesulitannya. Ya, kalau saudara jadi Yosua gimana? Ya, mungkin jangan saya saja, jangan saya Tuhan, tunjuk orang lain. Ya, banyak orang yang lebih melihat kepada kesulitannya daripada kesempatannya. Ya, saya teringat Thomas Alva Edison dalam menemukan lampu pijar. Dia telah berulang kali mengalami kegagalan, tidak terhitung banyaknya percobaan yang dia lakukan. Setiap barang bahan yang gagal digunakan dilemparkannya keluar jendela sampai numpuk berapa meter tinggi sekali. Ya. Tetapi pada tahun 1879, setelah 13 bulan mengalami kegagalan, akhirnya
dia menemukan kawat pijar yang dapat menahan tekanan gelombang listrik yang sekarang disebut sebagai lampu. Saudara, inilah berkat bagi orang yang tidak menyerah. Ya, Tuhan memberikan kemampuan dan kekuatan yang sempurna kepada kita. Maksimalkan semua potensi. Ya, kan kita tidak tahu kapan kesempatan datang. Jangan hanya menunggu. Kalau menunggu membuat orang itu tidak pernah berbuat apa-apa. Ya. Orang yang tidak mengenal putus asa adalah orang yang menuju kesuksesan. Banyak orang yang pandai gagal, tapi banyak orang yang kuat dan tangguh berhasil. Saya teringat dengan satu cerita tentang dua kata. Ya, ada beberapa di antara saudara yang mengerti ya. Dua kata yang terjatuh ke dalam gelas yang berbeda yang berisi soda. Ya. Kata yang kedua ini terlihat sangat sedih. Dan dia berkata, aku akan tenggelam dan mati. Ya, dengan kekuatan terakhirnya ya, dia angkat tangan kaki depannya lalu dia menyerah, tenggelam dan mati. Ya. Tetapi kata yang pertama lebih berjiwa optimis dan tetap tenang. Ya, tetap tenang. Ya. Dia berkata kepada dirinya sendiri, aku akan tetap berenang sampai kekuatanku habis. Walaupun aku nanti mati tenggelam, toh saya sudah berusaha. Ya, setidaknya saya sudah berusaha. Ya. Lalu kata pertama pun terus berenang sekuat tenaga. Tanpa dia sadari, dengan renangnya itu dia mengaduk-aduk soda di dalam gelas itu. Sehingga buih-buih soda mulai naik, lalu dia mulai terangkat dan mencapai permukaan gelas, dan akhirnya dia melompat keluar dari gelas dan akhirnya selamat. Ya, coba saudara perhatikan, sama-sama mengalami masalah yang sama. Yang satu berpikir saya tidak bisa. Kenapa? Dia menyerah. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sikap mudah menyerah, patah semangat, putus asa tidak boleh dimiliki orang yang ingin berhasil. Ya. Karena ini bukan modal yang baik. Ini adalah hambatan yang terbesar. Ya, 1 minggu penuh kita belajar tentang pengharapan dalam Tuhan. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ya. Terus menerus Tuhan menempa kita. Di tengah-tengah badai, di tengah-tengah kesulitan, kita terus menerus ketika kita berharap pada Tuhan, pertolongan Tuhan tidak mengecewakan. Orang yang berpengharapan adalah orang-orang yang tidak pernah menyerah. Orang yang paling kuat adalah orang-orang yang berpengharapan. Orang yang paling lemah adalah orang-orang yang mudah putus asa. Ya. Coba sekarang kita sadari bersama. Orang-orang yang hebat, orang-orang yang top, orang-orang yang dipakai Tuhan, orang-orang yang berhasil, dulunya ya orang biasa saja. Orang bersahaja, mungkin tidak punya apa-apa, mungkin mereka miskin. Namun satu hal yang menarik dari orang-orang yang berhasil yaitu apa? Orang yang senantiasa mengumpulkan hal yang baik. Masih ingat? Kata asli daripada kata pengharapan yaitu apa? Menantikan. Ya, elpis. Bahkan dalam terjemahan bahasa Ibrani, mitfah, artinya apa? Sangat menantikan. Artinya mengumpulkan. Orang yang berpengharapan, orang yang tidak mudah menyerah, orang yang mengumpulkan hal-hal yang baik, yaitu apa? Apa yang baik, apa yang suci, apa yang mulia, apa yang patut dipuji, apa yang sedap didengar, semua hal yang baik dikumpulkan. Karena apa? Karena dia mengharapkan hal yang baik terjadi pada dirinya. Akhirnya tidak mudah menyerah. Iya, saudara,
Kehebatan seseorang tidak terletak pada saat mereka menghadapi hal yang baik, tetapi saat mereka menghadapi hal-hal yang buruk yang melanda mereka. Ya. Kalau firman Tuhan berkata, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, bukankah ini luar biasa? Hanya di dalam Yesus kita dapat menuntaskan keberhasilan kita. Sekarang masa sulit semua mengalami. Ya, saya yakin di dalam Tuhan segala perkara dapat ditanggung. Karena apa? Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Ya, siapa di antara saudara yang berkata saya menyerah dengan keadaan? Jangan. Ya, menyerahlah kepada Tuhan. Ya, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Ya, andalkan kekuatan Tuhan. Ya, sebagai firman Tuhan penutup 1 Petrus pasal 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang akan memelihara kamu. Demikian firman Tuhan. Mari, yuk kita bersama-sama berdoa. Angkat kedua tanganmu. Mari yang di rumah-rumah berdiri semuanya, angkat kedua tanganmu. Kita tidak boleh menyerah kepada keadaan, tapi justru kita menyerah kepada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan, ya, supaya Dia bertindak, Dia memelihara hidup kita, supaya lewat pertolongan Tuhan segala perkara dapat ditanggung. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh karena kasih setiamu, hari ini kami boleh belajar firman-Mu. Kami rindu apa yang dialami oleh Rasul Paulus kami alami. Selagi ada di dalam tekanan, di dalam penjara, dia tidak menyerah. Demikian juga ketika kami ada dalam tekanan, kami ada di dalam kepungan sakit penyakit, kami ada di dalam mara bahaya, di dalam keterbatasan, kami tidak akan menyerah. Tuhan berkati semua jemaat-Mu yang ada, yang sekarang mengalami keadaan-keadaan yang tidak mengenakan. Tuhan berikan kepada kami kekuatan. Tuhan berikan kepada kami kasih setiamu. Yuk angkat kedua tanganmu. Saya rindu kita semua menerima doa berkat. Jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat yang terbaik. Berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat rohani, berkat jasmani, berkat roh yang takut akan Tuhan, berkat keteguhan, berkat pengharapan. Tidak mudah menyerah. Berkat kekuatan yang berlimpah-limpah dari Tuhan memenuhi hidupmu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang ada masalah Tuhan berikan jalan keluar. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.